Kita semua hari ini merayakan Natal, tapi sepertinya kita kehilangan sukacita dan tidak ada yang bisa menikmati sukacita Natal di hari ini. Semoga apa yang dilihat di awal ini hanyalah sesuatu yang keliru, karena semua orang pasti menginginkan adanya kebahagiaan dan sukacita merayakan Natal. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pendidikan atau pengetahuan adalah pintu masuk kesuksesan. Pendidikan atau pengetahuan adalah jalan tol menuju kebahagiaan. Bahkan pendidikan dan pengetahuan adalah kunci di mana setiap orang akan mampu membebaskan dirinya dari berbagai kesulitan yang terjadi. Ilmu pengetahuan atau pendidikan adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karena itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan itu menjadi hal paling utama dan tidak boleh terabaikan. Hal itu nyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menjadi dasar dari semua hukum. Dia adalah hukum tertinggi di negara kita. Dikatakan di dalam bab 8 pasal berapa anak-anak yang berbicara tentang pendidikan. Undang-Undang Dasar pasal berapa? Ya, ini tanggung jawab guru mata pelajaran IPS, ya, sejarah, untuk kembali mempertegas hal ini. Sebab kalau generasi muda di negara tidak menguasai undang-undang, maka kemungkinan besar pelanggaran-pelanggaran itu akan terjadi. Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 sampai 5. Di situ mengulas dengan tegas hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan. Haknya memperoleh pendidikan, semua berhak. Tetapi juga ada kewajiban bahwa tidak boleh ada yang tidak memiliki pendidikan dasar. Wajib, pendidikan dasar itu wajib diikuti oleh semua warga negara. Tidak hanya sebatas itu, tetapi menarik bahwa di dalam pasal ini langsung sekaligus ditegaskan bahwa 20% dari APBN atau APBD itu dianggarkan untuk pendidikan. Walaupun ya penggunaannya terjadi penyelewengan, itu urusan mereka yang mengelola. Tapi setidaknya undang-undang kita itu memberikan ruang bahwa 20% dari anggaran pendapatan belanja nasional itu harus digunakan untuk pendidikan. Demikian juga negara harus memfasilitasi proses pendidikan itu. Dan ayat 5 itu dia diungkapkan bahwa negara harus melakukan pendidikan yang mengimbangi dengan teknologi, tetapi harus berdasar pada ilmu-ilmu agama, supaya tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan pendidikan. Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Alinea 4, salah satu kalimat itu juga telah menegaskan bahwa pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu berarti pendidikan itu adalah hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh setiap orang. Apakah ilmu pengetahuan atau pendidikan ini dari sisi agama juga penting? Apakah saat kita merayakan Natal ini, pendidikan dan ilmu pengetahuan itu juga merupakan salah satu yang penting dari kisah kelahiran Yesus? Ya, ilmu pengetahuan dan pendidikan itu adalah hal yang sangat penting dan salah satu hal yang kita dapati dari kisah kelahiran Yesus. Bacaan kita Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 mengisyaratkan tentang hal itu. Kisah orang-orang Majus dan Timur. Kalau dikatakan berapa orang Majus, gampang. Semua orang bisa menjawabnya dengan tanpa ragu-ragu. Berapa orang pasti bilang 3. Tapi adakah yang mengetahui siapakah mereka itu? Ya, ada yang tahu nama-nama
Selama ini kita cuma tahu dong 3 saja yang disebut orang Majus. Dong bawa emas, mur, dan kemenyan. Tapi siapakah mereka? Nama mereka, latar belakang mereka itu terkadang tidak diketahui. Padahal mereka itu adalah Gaspar, Melchior, dan Balthasar. Ya, dari latar belakang mereka yang bisa kita pelajari, walaupun itu hanya sekedar garis besar saja, orang-orang Majus itu kalau dari bahasa Yunani itu magos, ya bahasa Inggris itu ya magic. Karena itu mereka diidentikan dengan orang-orang bijak, orang-orang yang punya kekuatan magis, yang mampu untuk meramal masa depan. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, mereka ini juga adalah raja, orang-orang yang punya kedudukan. Mereka ini juga berasal dari sebuah kerajaan yang tidak diragukan kekuatannya. Yaitu biasa mereka dibilang dari timur dan dari kerajaan Media. Mereka adalah raja yang cerdas karena mereka belajar. Mereka menjadi raja. Mereka punya kemampuan sebagai peramal. Mereka menguasai kemampuan untuk membaca segala alat-alat atau benda-benda langit. Itu bukan sekedar sebuah faktor keturunan. Artinya orang bilang pintar bawaan. Tidak. Tetapi mereka adalah raja-raja yang belajar tentang ilmu filsafat. Mereka juga adalah raja yang punya kemampuan untuk belajar tentang ilmu kedokteran, tapi juga ilmu-ilmu alam. Mereka mempelajari kitab-kitab. Karena itu bacaan kita dengan tegas mengatakan, ketika mereka tiba dan berhadapan dengan Herodes, lalu Herodes tanya, mereka berkata kepadanya, ayat 5 bacaan kita, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitabnya. Itu berarti bahwa mereka juga belajar dari kitab-kitab Nabi, dan mereka menemukan bahwa dalam kitab itu sudah ditegaskan bahwa akan lahir seorang juru selamat di Bethlehem di tanah Yudea. Hal ini juga saudara-saudara mengindikasikan kepada kita bahwa belajar untuk mengetahui semua hal akan sangat membantu kita untuk menemukan sesuatu yang paling berarti dalam hidup ini. Mereka belajar juga tentang ilmu bintang yang sering disebut sebagai, ada yang tahu ilmu bintang itu? Ilmu untuk mempelajari bintang? Ya? Ada horoskop, tapi juga ada apa Bapak Ibu? Anak-anak? Ya? Iya, ilmu astronomi. Jadi mereka juga mempelajari. Karena itu ketika mereka melihat bintang, mereka bilang ini bintang yang tidak seperti biasanya. Bintang-bintang yang setiap waktu yang mereka lihat di langit itu bintang-bintang kecil saja. Bintang-bintang yang setiap malam bisa dilihat. Tapi bintang yang kali ini muncul adalah bintang yang lain dari yang lain. Bintang yang sebenarnya memberitahukan bahwa ada peristiwa ajaib yang terjadi. Bintang yang sebenarnya memberitahukan bahwa telah datang seorang raja, dan dia itu raja yang tidak terkalahkan oleh raja-raja manapun juga di dunia ini. Tidak ada raja yang mampu untuk menyamainya. Dia sangat berbeda. Bahkan raja inilah yang disebutkan sebagai penyelamat yang akan menyelamatkan semua manusia. Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah orang-orang Majus ini kita akan mendapati beberapa nilai penting. Yang pertama, mereka ini raja. Mereka punya kerajaan. Mereka punya kekuasaan. Apa yang kurang bagi mereka? Dari status sosial, oke, ekonomi, ya, kekuasaan, semua sudah mereka miliki. Tapi pengetahuan mereka, kepandaian mereka, pendidikan yang mereka pelajari selama hidup telah membantu mereka untuk mengakui bahwa ternyata ada raja yang lebih hebat dari mereka. Ada raja yang lebih unggul dari mereka. Ada
Bapak Ibu anak-anak, bahwa karakter hidup kita, mana mungkin kita akan mudah mengakui kelebihan orang lain kalau kita punya jabatan, kita punya kuasa, kita dari sisi ekonomi, ya tidak ada segala sesuatu yang berkekurangan dan berkecukupan. Kadang-kadang kelebihan kita menjadikan kita seperti orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau menerima kelebihan orang lain, orang yang tidak mau mengakui bahwa masih ada orang lain dengan potensi yang luar biasa. Orang-orang Majus mengajarkan kepada kita, semua yang mereka miliki itu pada akhirnya dari perilaku mereka, dari tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka mengakui masih ada raja yang hebat. Hal ini mengajarkan kepada kita yang merayakan Natal bahwa hendaknya dengan semua ilmu pengetahuan, kemampuan melihat kita, kemampuan merasa kita juga harus mengakui bahwa masih ada orang yang lebih unggul dari hidup ini dengan kapasitas-kapasitas yang mereka miliki dan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Nilai yang kedua, Bapak Ibu anak-anak, yang kita dapati dari bacaan kita, mereka mampu untuk melakukan perjalanan ribuan mil. Mereka meninggalkan kerajaan mereka. Mereka rela untuk melakukan perjalanan yang cukup berisiko. Mana ada ya perjalanan di padang gurun itu tidak berisiko. Walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah sampai di sana ya, di padang gurun. Saya belum pernah. Mudah-mudahan dalam pertolongan Tuhan bisa ke sana. Itu cuma harapan. Ya. Tapi perjalanan itu cukup berisiko. Ya. Perubahan cuaca yang terkadang tidak menentu. Ya, malam dingin sekali, siang panas sekali, kalau tidak ada angin dan sebagainya, itu cukup berisiko. Selain itu berhadapan dengan binatang-binatang, tapi juga berhadapan dengan manusia. Karena di sana hukum, siapa yang kuat dia yang menang. Karena itu mereka rela menempuh perjalanan jauh, perjalanan yang berisiko hanya untuk mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup. Mereka rela untuk melewati hal-hal yang tersulit dalam hidup hanya untuk memperoleh sesuatu yang jelas, memperoleh sesuatu yang bagi mereka ini yang mereka cari dalam hidup, yaitu keselamatan. Nilai ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa terkadang kita juga harus melewati hal-hal yang paling sulit dalam hidup untuk memperoleh sesuatu yang baik. Tidak ada pendidikan itu yang mudah dan praktis. Walaupun sekarang dunia canggih menawarkan semua secara mudah, tapi harus diingat bagi anak-anak untuk mendapatkan masa depan yang baik, untuk memperoleh sesuatu yang berarti bagi masa depan, dan untuk memperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat, maka hal-hal yang sulit itu juga harus dilewati. Harus siap menghadapi risiko hanya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Sebab sesuatu yang gampang tidak menjanjikan, tetapi sesuatu yang sulit itu menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, nilai ketiga yang kita dapati dari bacaan kita, mereka datang dan membawa 3 persembahan, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Harusnya dilihat bahwa persembahan yang mereka kasih ini bukan sekedar kasih saja sama ketua, ya, tapi ibadah berapa yang ada itu pasti pencarian terkecil, ya. Kalau ada merah, bunga cengkeh, dan parang yang paling murah pegang, walaupun ketemu orang Maluku, nanti dia bilang ketemu cinta pahlawan, padahal itu tergantung berapa nol di belakangnya. Ya. Bahkan pernah ada yang memberi persembahan minta kembalian, ya. Tadi kita taruh 100 jadi kalau kembali. Tapi ada juga yang buru-buru, itu pengalaman terjadi karena mungkin mengantuk, datang ke gereja, saya perhatikan isi tangan saya disah, kasih keluar, isi waktu datang untuk kolektor, bilang, ibu, ini ada kertas, apa isinya? Betul sudah membayangkan kertas ini makanya ada tulis orang penama, padahal tidak. Dibuka begini 2 kali 10, ya, ya. Jadi mungkin kurang mengantuk, buru-buru isi tangan dalam sak, taruh saja 2 kali 10. Lalu cek begini, bilang saya ibu tadi malam punya, tapi yang keluar tadi kisah persis. Ya, ya. Mari kita belajar dari orang Majus. Dong bawa persembahan yang mau dikasih
Yang membawa itu emas, mur dan kemenyan. Apakah ini punya makna? Tidak. Yang membawa emas itu, emas untuk sebuah kerajaan itu nilainya paling tinggi. Dan karena itu emas itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kerajaan, jadi khusus raja. Apalagi raja kayak itu mahkota itu susah barang itu, maka dia itu memang cukup diagungkan. Emas yang dipersembahkan oleh orang Majus itu memberi penegasan bahwa yang kasih ini dia mengakui bahwa ini adalah raja agung. Yesus ini adalah raja agung. Jadi apa yang dia kasih itu sebagai bukti dari keyakinannya bahwa Yesus yang datang ini adalah raja agung. Lalu yang bawa kemenyan, mengapa dia bawa kemenyan? Perketuan orang Protestan ini kemenyan itu hampir sempurna lihat. Bahkan ada yang sensasional membawa. Tapi bagi saudara Katolik kemenyan itu adalah bagian dari bahan yang dibutuhkan oleh seorang imam atau imam. Persembahan-persembahannya domba bakar kemenyan lalu. Hal ini menunjukkan bahwa yang membawa persembahan kemenyan dia mengakui bahwa Yesus itu adalah imam besar. Yesus itu adalah imam yang akan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dan karena itu dia persembahkan kemenyan sebagai bukti dia yakin bahwa bayi yang datang ini adalah imam yang akan menghubungkan dirinya dengan Tuhan Allah yang ada di surga. Dan yang bawa mur, ketemu di sini sempurna dia mur, ya, hanya mur yang selalu orang bau itu, ya, berkancing. Tapi ada mur lain, mur yang bisa berubah rasa. Dan saat minum di hari Natal sedikit goyang-goyang. Lalu minum 25 akan bereaksi 75 dan lain-lain. Tapi mur yang digunakan ini adalah rempah untuk melelehkan jenazah. Rempah di mana seseorang yang mati itu akan diberikan kepadanya jenazahnya sehingga jenazahnya itu akan aman. Yang memberi persembahan mur ini dia yakin bahwa Yesus ini akan mati untuk menjadi penebus dosa. Jadi yang mereka kasih itu adalah bukti dari keyakinan mereka. Apa yang mereka bawa itu adalah bukti dari pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang siapakah bayi Yesus ini. Hal ini juga yang mesti melatar belakangi hidup kita di dunia pendidikan. Sebenarnya seberapa besar pengetahuan kita, seberapa besar pendidikan kita, seberapa banyak huruf di belakang koma, di belakang nama kita, itu harus mempengaruhi perilaku kita. Kadang-kadang untuk belajar lain, untuk bikin lain, untuk tahu lain, untuk bikin lain, untuk membiarkan pengetahuan kita, pemahaman kita itu dikalahkan oleh ego kita, oleh hal-hal yang justru menurut kita biasa saja, itu bukan urusan kita, itu bukan pekerjaan kita. Padahal orang-orang di dunia pendidikan yang punya pengetahuan, yang punya pendidikan dan pengetahuan yang harus mempengaruhi perilakunya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia persembahkan dalam pengabdiannya, itu mesti berlatar belakang dari apa yang dia ketahui dan dia yakini bermanfaat dan punya faedah untuk banyak orang juga dalam pengembangan kehidupan. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ketika kita merayakan Natal, ada yang bisa tahu tema Natal? Ya, akan ada di buka ya. Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa jadi anak-anak Allah. Dalam bacaan kita, saat berjumpa dengan Herodes bilang palang-palang gak dong, ada lumpi, selidiki, lalu datang kasih tahu supaya kita lebih menyembah. Bapak Ibu, di sini dibilang Herodes kasih tahu pelan-pelan, sampaikan pelan-pelan saja. Bahkan dipertegas di belakang, akan kasih tahu supaya terlumpi menyembah. Ya, ini adalah strategi halus yang mengungkapkan kebusukan dan dia jahat. Karena apa Bapak Ibu? Manusia itu dia tahu kalau rancangan jahatnya dinyatakan dengan tegas dan terang-terangan, itu akan menghadapi tantangan
rencana-rencana dan strategi nanti ketemu di dunia. Ini juga adalah salah satu dari sikap hidup kita. Kadang-kadang orang bilang manis jangan cepat ditelan dan pahit jangan cepat dibuang. Hati-hati dengan sesuatu yang manis dan indah, karena bisa saja syarat dengan rencana-rencana musuh. Dan itu juga yang sering ketemu hadapi dalam ketemu hidup. Tapi sebenarnya bacaan ini mengajarkan kepada kita, apa gunanya strategi-strategi jahat untuk menghancurkan? Karena Allah juga punya kemampuan untuk menghancurkan strategi. Perjumpaan Majus dengan Herodes dan perjumpaan orang-orang Majus dengan bayi Yesus telah melayakkan mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka diberi kemampuan untuk terbebas dari masalah. Dong pulang jalan lain. Perjumpaan orang-orang Majus dengan bayi Yesus itu membantu mereka dan membebaskan mereka dari malapetaka besar. Hal ini juga yang ditegaskan dalam tema Natal tahun ini, bahwa Yesus datang semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Sehingga orang dalam hidup ini, Bapak Ibu, yang di jalan hidup itu mulus tanpa tantangan. Semua orang di dunia ini punya persoalan hidup, punya tantangan hidup. Tetapi kita belajar dari orang Majus. Perjumpaan dengan bayi Yesus yang pertama, mereka diberi kelayakan untuk membebaskan diri dari kesusahan. Perjumpaan itu pada akhirnya Tuhan memberi kepada mereka jalan keluar supaya mereka pulang menempuh jalan lain dan tidak mengalami persoalan hingga kematian. Hal ini pun menjadi kekuatan bagi kita yang merayakan Natal tahun ini. Perjumpaan dengan Yesus akan membantu kita untuk memiliki jalan-jalan kehidupan yang bebas dari hambatan. Tidak 100% tanpa masalah, tapi setidaknya ada kekuatan yang Allah kasih, ada hikmat yang Allah kasih untuk menyelesaikan persoalan yang diperoleh. Yang kedua, perjumpaan orang Majus dengan Yesus menghadirkan sukacita. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perjumpaan kita dalam perayaan Natal kali ini, Allah akan memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, perjumpaan kita dengan Yesus akan menghadirkan sukacita, akan menghadirkan damai sejahtera, sehingga setiap orang yang menjalani kehidupannya walaupun beragam dan hidup tetap akan bersukacita. Ingat Bapak Ibu, orang yang sukacita itu kadang-kadang kalau bilang orang menyanyi itu orang yang bersukacita, belum tentu. Orang yang diam dan tersenyum juga belum tentu punya sukacita. Karena apa? Yang menyanyi juga bisa saja dia menghibur diri. Beban subhan lalu dia menyanyi kekuatan serta penghiburan. Itu bukan karena dia lagi dalam sukacita, tapi dia membutuhkan kekuatan. Kalau mau cari damai, menyanyinya hanya mendapat dalam Yesus. Itu berarti bahwa dia memang sedang tidak baik-baik saja dan dia membutuhkan kekuatan. Karena itu jangan salah membaca. Demikian juga orang yang senyum-senyum sendiri, itu antara dua, senyum bahagia atau memang stres tingkat dewa. Jadi tidak selamanya yang ditampilkan dari luar itu yang terjadi juga di dalam. Tetapi perjumpaan dengan Yesus akan memungkinkan kita untuk memperoleh sukacita. Dalam perayaan Natal kali ini, kita semua punya tanggung jawab belajar dari orang Majus. Mereka tidak hanya mempersembahkan kata-kata, tapi mereka mempersembahkan tindakan, tapi juga sesuatu yang berarti. Dalam perayaan Natal kali ini, Yesus tidak minta banyak dari kita. Ia hanya minta kita di lembaga pendidikan, bisakah kita menunaikan kewajiban kita dengan baik sebagai tanda ini persembahan seluruh hidup kita untuk memuliakannya sebagai doaku. Yesus hanya meminta dari anak-anak, bisakah persembahan yang dikasih itu adalah takut Tuhan, menghormati orang tua, menghormati guru, mengasihi sesama, dan mengajar dengan tekun. Itu persembahan yang Yesus minta dari kita. Persembahan juga yang Yesus minta kali ini dari kita orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan sebagai komite, bisakah kita juga melakukan kewajiban kita menopang yang sekolah yang baik. Sebab sesungguhnya
perjumpaan dengan Yesus itu melayakkan kita untuk memungkinkan melakukan tugas-tugas dan pengabdian kita. Mari saudara-saudara jangan keraskan hati. Belajarlah dari para majus. Gunakan ilmu dan pengetahuan untuk menemukan sesuatu yang paling berarti dalam hidup ini. Dan jangan biarkan kesulitan hidup, kesombongan dan keagungan kita mengalahkan segala sesuatu yang sudah kita miliki sebagai ilmu pengetahuan. Sebab dengan memiliki ilmu pengetahuan, setiap orang akan dibebaskan dari berbagai persoalan dan mampu untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Amin.